Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, ikhwah sekalian, bisa dinyalakan kameranya. Kita masuk pada materi selanjutnya. Jawazim untuk dua fi'il. Kemarin jawazim untuk satu fi'il ya. Jawazim untuk satu fi'il. Jawazim yang kedua yang untuk dua fi'il. Dan Iqra, Mas Hotman, silahkan. As-sani al-adawatul lati tajzimu fi'laini. Al-qa'idatu al-adawatu allati tajzimu fi'laini isnata asrata adatan. Wahia in idma huma harfani man ma mahma mata ayyun ayyana aina haitsuma kaifama wa kulluha asma'un mabniyatun. Ya, ini yang kemarin kita singgung dikit ya. Adawat itu kenapa disebut adawat? Karena mengandung huruf atau huruf dan isim. Dua hurufnya adalah in dan idma. Yang berarti apa? Jika ya. Kalau diartikan ini jika. Jadi memang yang menjazmkan dua fi'il ini adalah bisa disebut juga sebagai adawat asyart. Dipakai dalam pembuatan kalimat syarat. Ini yang menjazmkan dua fi'il yang disebutkan di sini seperti itu. Yang sisanya ini asma, isim yang mabni, berarti tidak bisa berubah. Man, siapa, nanti kalau diartikan bukan siapa, tapi barang siapa gitu ya. Ma juga itu juga buat persyaratan. Apa yang titik, maka kayak gitu, kayak dibuat persyaratan ya. Mahma itu banyak pengertiannya, mahma itu ada beberapa penerjemahan atau makna tergantung dari gandengannya apa gitu ya. Di mahma ini bisa berupa bagaimanapun, kadang bisa dia berarti macam-macam ini saya lihat bentuk-bentuknya. Terus mata, terus kapanpun ya kalau kita nanti artikan dengan syarat. Ayana ini sama dengan mata, kapan juga menanyakan waktu, ayana ini sama dengan mata. Terus ayun itu apa ya? Ayun itu apa atau kalau dalam bahasa Inggris dia mirip which, yang mana gitu ya. Terus aina di mana? Nanti berarti bukan pertanyaan tapi ini. Aina di sini untuk syarat. Dimanapun kamu berada maka kayak gitu. Haitsuma ini juga mirip ya. Untuk menunjukkan tempat atau waktu. Kapanpun atau dimanapun. Kaifama bagaimanapun. Mahma ini saya lupa. Di antaranya ada yang dia itu mirip dengan ma. Jadi mahma ini saya nggak sempat lihat-lihat lagi referensinya. Pokoknya ini banyak ya artinya dari mahma itu. Dia bisa kepakai beberapa model. Bisa antum search sendiri di kitab-kitab Nahu. Yang penting tahu dulu bahwa ini semua adalah digunakan dalam kalimat syarat. Kalimat syarat. Baik, kita mulai ya. Nah ini satu contoh. Ini sebenarnya contohnya ada di kitab Nahu Wadih. An-Nahwul Wadih. Silakan Mas Sodik. متى يفرض متى يفرض في الأكل يدخل Apa? Yadkham, iya. Betul. متى Terus? حرف جزم تجزم فعلين ويسمى أولها فعل الشرط والثاني جوابه. Nah, ini pelan-pelan ya, berhenti satu-satu dulu biar kita ingat. Mata di sini harfu jazmin tajzimu fi'laini. Menjazmkan dua fi'il. Apa dua fi'il ini? Awaluha namanya disebut fi'lush syarti. Fi'il yang pertama disebut fi'il syarat. Wathani yang kedua fi'ilnya disebut jawab syarat. Makanya di sini kalau berarti kita lihat fi'il yang pertama apa?
Kata apa di sini? Fi'il yang pertama, يفرد yufrid. Kata yang kedua apa? Yadkham. يتخم Itu yang menjadi jawab syarat. Jadi, kapanpun kamu melakukan pekerjaan pertama, maka kamu akan mendapatkan konsekuensi pekerjaan kedua. Itu ya, maksudnya ya. Itu yang dimaksud dengan fi'il syarat dan jawab syarat. Lanjut. يفرد فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط Hmm. وعلامة جزمه سكون ظاهرة في آخره ففاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. Pertama di sini saya mau singgung dulu kata dhahirah di situ. Kalau saya merujuk ke kitab An-Nahwul Wafi, ketika beliau menyebut sukunun muqaddar, as-sukunul muqaddar. Ini juga koreksi buat kemarin saya sempat nyinggung kayaknya ya. Nggak ada sukun muqaddar atau gimana, saya lupa itu. Saya sempat nyinggung salah itu ya. Seharusnya ada, karena di Nahwul Wafi itu ada, tapi dia pakai bentuk mudzakkar. Maka di sini harusnya kalau di Nahwul Wafi, sukun muqaddar berarti sukun zahir ya, bukan zahirah. Apalagi di sini tidak ada yang menyebabkan kenapa sukun itu jadi muannats, kecuali dia kalau pakai kata alamatus sukun adz-dzahirah. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau sukun dia pakai bentuk mudzakkar di sini. Seperti yang di kitab An-Nahwul Wafi. Terus yufrid itu kalau secara arti berlebihan. Barang siapa yang berlebihan dalam makan, maka dia akan yadkham. Apa yadkham? Sakit perut. sakit perut ya. Sakit perut. Nah, terus kemudian alamat jazm sukun zahir fi akhirih wa fa'iluhu dhamir mustatir. Oke, ini sama aja. Mungkin ada hal yang tambahan di sini, fi'lun mudhari'un majzumun ala annahu fi'lu syart. Ini mungkin ya. Ala annahu fi'lu syart. Dia jazm karena dia adalah fi'il syarat. Saya ingat saya ada yang kayak modelnya gini, fi'lun mudhari'un majzumun bimata mungkin ya. Saya nggak tahu apakah itu ada. Nanti kita cek lagi. Lanjut Mas, dibaca. Fil akli. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الأكل اسم المجرور في وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. يدخم Bentar, فعل fil akli dulu مضارع ya. Fil akli dulu. Fi itu huruf jar, betul, harfu jarrin mabniun ala sukun. Sudah bisa dipahami ini ya. Dan semua huruf itu kalau mabni, terus dia la mahalla lahu minal i'rab di sini. Al-akal ini salah sedikit, harusnya ismun majrurun, nggak pakai alif lam. Kenapa? Karena bukan mudhaf ilaih. Dikoreksi ya. Bukan mudhaf ilaih, dia na'at man'ud. Ismun majrurun bi fi. Isim yang dijarkan karena fi. Ba itu seperti yang kita jelaskan dulu sebelumnya. Karena. Dia majrur karena huruf fi. Ma'ana mutajarihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Bisa juga kita bilang ala akhirihi, sering macam-macam ya, ada banyak modelnya. Ada yang bilang ala akhir, ada yang fi akhirihi. Dan bukan hanya itu, model-model i'rab itu memang banyak. Ya. Dulu saja kalau saya ganti guru, ganti lagi cara i'rabnya ya. Dan itu guru di Libya loh ya. Di Libya itu syekh-syekh ya. Ganti guru, ganti lagi cara i'rabnya. Jadi memang ada beragam cara i'rab. Termasuk yang kemarin saya singgung tentang lam. Ada yang bilang harfu nasbin, harfu jazmin, wa qalbin, wa kada, wa nafyin. Jadi dikasih tambahan-tambahan. Ada yang tidak pakai itu. Macam-macam model. Kita lanjutkan. Nah ini contohnya lagi ya. Kalau tadi kan pakai kata-kata ala annahu ya. Ala annahu fi'lus syarti. Contoh yang lain. Yang ini ya, yang yufrid. Fi'lun mudhari'un majzumun ala annahu fi'lus syarti. Cara i'rab yang lain biasanya juga li'annahu langsung ya. Bukan ala annahu langsung. Li'annahu fi'lus syarti. Begitu ya. Dan tidak ada kata bi mata atau karena mata, enggak. Karena dia sudah jelas dengan kata fi'lus syarti. Ternyata begitu. Lanjut Yadkham.
يضخم يضخم فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط وعلامة جزمه سكون في آخره Hmm. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. Ya, sama aja ya. Sukun di situ juga bisa ditambahi dhahirun misalnya atau nggak usah. Yang paling sering emang nggak usah pakai langsung wa alamatu jazmihi sukunun di akhirih atau wa alamatu jazmihi sukun langsung gitu aja atau kadang malah majzumun bis sukun langsung gitu aja. Ala annahu jawabu syart bisa diganti li annahu jawabu syarti. Ya ini jawab syaratnya. Sehingga kalau kita fahami di sini apa? Kapanpun kamu berlebihan dalam makan, maka konsekuensinya kamu akan sakit perut. Persyaratan tadi menjadi hal yang menghasilkan jawab syarat. Paham ini ya? Maka kalau kamu, selama kamu tidak berlebihan, kamu tidak sakit perut, gitu maksudnya. Baik, itu persyaratannya. Ya, berikutnya ini lanjut membahas yang lain. Jadi yang dikasih contoh di sini yang tajzimu fi'la ini dengan satu contoh saja. Jelas ya Mas ya? Ada yang masih bingung? Kalau mudah ya, tinggal ngafalinnya aja yang sulit ya. Baik.